Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis rancangan percobaan dengan rancangan petak terpisah atau split plot design menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Pada tahapan awal, saya akan menjelaskan menggunakan slide yang telah saya siapkan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melakukan simulasi menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Mari kita lihat tahapan-tahapan dengan menggunakan slide yang telah saya siapkan sebelumnya. Analisis data dengan rancangan peta terpisah, split plot design menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan analisis, kita harus menyusun sinopsis penelitian. Sehingga dari sinopsis ini kemudian kita terjemahkan ke dalam susunan data-data yang memungkinkan untuk dianalisis. Penelitian yang akan dianalisis ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan varietas dan dosis pupuk solid dari limbah kelapa sawit yang berpengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Gleason Max L. Merrill. Nah, dari tujuan ini ada dua faktor yang akan diuji, yaitu faktor varietas kedelai dan pemberian pupuk solid. Kedua faktor ini kemudian kita distribusi ke dalam dua petak. Yang pertama adalah petak utama. Dalam hal ini kita tetapkan sebagai petak utama adalah varietas kedelai yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah P1 Agromulyo, P2 Anjasporo, P3 Baluran, dan P4 Rajabasa. Dan yang kedua, faktor kedua berupa pupuk solid kita tempatkan sebagai anak petak dengan beberapa variasi atau perlakuan pemberian pupuk solid ada 5. Perlakuan dilakukan dalam 3 kelompok atau 3 kali ulangan. Dari tujuan dan faktor-faktor tersebut kemudian kita menetapkan hipotesis. Ada 3 hipotesis yang ditetapkan. Yang pertama, untuk melihat pengaruh petak utama terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Yang kedua, pengaruh anak petak atau faktor pupuk solid terhadap pertumbuhan kedelai. Dan yang ketiga adalah pengaruh interaksi kedua faktor. Dengan hipotesis H0, faktor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai, dan H1 paling sedikit ada 1 faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Hipotesis inilah yang kemudian akan kita uji melalui rancangan percobaan RPT saat ini. Selanjutnya kita memulai dengan analisis data menggunakan aplikasi Excel. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyusun data hasil pengukuran yang telah diamati. Dalam hal ini tinggi tanaman. Tabel yang ditampilkan adalah hasil penyusunan data hasil pengukuran tinggi tanaman kedelai sebagai akibat perlakuan pemberian pupuk solid untuk setiap varietas kedelai. Kemudian dilakukan dibagi dalam 3 kelompok atau 3 ulangan. Terlihat bahwa varietas kedelai atau faktor 1 ada 4 dan pupuk solid atau faktor 2 ada 5 dan 3 kali ulangan atau kelompok, maka total perlakuan adalah 4 dikali 5 dikali 3 atau 60 total perlakuan. Dari
data ini kemudian kita selesaikan menggunakan Excel. Tampilan pengolahan data Excel ada di tabel berikut. Ini adalah gambaran atau tampilan hasil pengolahan dari Excel. Nanti kita akan melihat simulasi secara langsung bagaimana mengolah data ini. Nah, di bagian pertama, di tabel pertama itu menyajikan secara keseluruhan data-data yang akan kita analisis. Kemudian di tabel-tabel yang lainnya adalah tabel merupakan alat bantu sebetulnya untuk membantu kita dalam melakukan analisis sidik ragam. Di tabel-tabel itu ini akan sangat penting untuk melakukan perhitungan-perhitungan atau rumus-rumus yang akan kita inputkan ke dalam persamaan-persamaan analisis sidik ragam, sehingga memudahkan kita dalam membuat formulasi. Bentuk formulasinya nanti akan kita tampilkan setelah kita melakukan simulasi menggunakan Excel. Dari tahapan ini kemudian kita mendapatkan hasil analisis sidik ragam. Terlihat bahwa analisis sidik ragam ini merupakan hasil penghitungan atau formulasi dari tabel-tabel sebelumnya, yang menjadi dasar perhitungan kita penentuan hasil kesimpulan adalah pada F hitung. Kalau jika F hitung itu lebih besar dari F tabel pada alfa 0,05, maka kita katakan perlakuan itu berpengaruh. Ada pengaruh. Atau paling sedikit ada pengaruh, atau kita katakan H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kita katakan H0 yang diterima, sementara H1 ditolak. Atau kesimpulannya adalah kita katakan tidak ada pengaruh. Dari tabel analisis sidik ragam ini kita melihat untuk pengaruh petak utama atau varietas, F hitungnya adalah 26,330. Setelah dibandingkan dengan F tabel, terlihat bahwa nilai F hitung petak utama lebih besar dari F tabel. Karena itu H0 ditolak. Jadi hipotesis H0 kita tolak, sedangkan hipotesis H1 kita terima. Yang berarti bahwa paling tidak ada satu perlakuan atau perlakuan varietas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Selanjutnya kita melihat faktor anak petak. Faktor anak petak menghasilkan F hitung sebesar 171,92. Jika dibandingkan dengan F hitung, F hitung ya dibandingkan dengan F tabel, F hitung anak petak ini lebih besar. Karena itu hipotesis H0 kita tolak, sedangkan hipotesis H1 kita terima. Artinya paling tidak ada satu perlakuan anak petak atau perlakuan pemberian pupuk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Hipotesis yang ketiga adalah pengaruh interaksi kedua faktor terhadap pertumbuhan tanaman atau terhadap hasil. Dari tabel diketahui bahwa nilai F hitung dari interaksi adalah 1,129. Dan jika kita bandingkan dengan nilai F tabel, terlihat bahwa nilai F hitung interaksi lebih kecil dari nilai F hitung F tabel pada alfa 0,05. Karena itu hipotesis H0 kita terima, sedangkan hipotesis H1 kita tolak. Yang berarti bahwa tidak ada pengaruh interaksi kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Hasil analisis ini kemudian kita akan bandingkan dengan hasil analisis menggunakan SPSS. Berikutnya, saya akan menyampaikan tahapan-tahapan analisis menggunakan SPSS.
Oke, ini sudah disampaikan tadi kesimpulan yang kita dapatkan. Oke, kita lanjutkan dengan melihat tahap-tahap analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama untuk melakukan analisis data SPSS adalah kita menyusun tabel data di aplikasi Excel sesuai dengan kebutuhan format input data di SPSS. Jadi di Excel akan tampil seperti ini. Tabel ada kolom nomor, kelompok, petak utama, anak petak, dan hasil. Tetapi yang akan kita pindahkan di copy atau dipindahkan ke aplikasi SPSS hanya kolom, kelompok, sampai hasil. Sementara nomor hanya untuk membantu kita atau memudahkan dalam melakukan perhitungan jumlah-jumlah variabel yang kita masukkan. Sedangkan untuk menentukan berapa jumlah variabel itu sangat tergantung kepada jumlah perlakuan total dan jumlah kelompok dan jumlah petak utama, jumlah perlakuan petak utama dan anak petak. Kalau misalnya jumlah keseluruhan perlakuan ada 60, maka karena jumlah kelompok ada 3, maka 60 dibagi 3, maka kita akan membagi kelompok itu ke dalam 20 angka, masing-masing angka 1 akan mewakili nilai 1 mewakili 20 buah, nilai 2 20 buah, dan seterusnya. Sedangkan jumlah petak utama dibagi dari jumlah kelompok. Jadi kalau jumlah kelompok kita dapatkan jumlah angka di kelompok ada 20, kita bagi dengan petak utama ada, karena petak utama ada 4 varietas, berarti 20 dibagi 4 kita dapatkan 5, sehingga angka di sini akan 5. Angka 1 berjumlah 5, angka 2 berjumlah 5, angka 3 berjumlah 5, angka 4 berjumlah 5, dan seterusnya. Anak petak nanti menyesuaikan dengan berapa perlakuan anak petak. Oke, langkah kedua adalah kita membuka aplikasi SPSS. Tampilan awal di aplikasi SPSS seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian bawah itu ada 2 di sheet ya. Kita lihat ada data view dan ada data variable. Data view ini tempat di mana kita melakukan pengetikan atau input variabel atau ya variabel-variabel yang akan kita gunakan dengan karakteristiknya. Sedangkan data view adalah tempat di mana kita memindahkan data, memasukkan data-data yang akan kita analisis. Langkah ketiga adalah kita menyusun tabel data Excel itu sesuai kebutuhan dalam format input SPSS. Bagian atas ini adalah data Excel yang tadi yang kita inputkan di Excel. Nah, kemudian kita pindahkan ke data view. Data view itu yang isinya ada kelompok, ada petak utama, ada hasil petak, anak petak, dan hasil. Dengan karakteristik masing-masing. Sebagai contoh, desimal. Secara default biasanya 2 desimal. Kita bisa menambahkan atau mengurangi desimal sesuai dengan kebutuhan data kita. Karena saat ini kita tidak membutuhkan data angka di belakang desimal, maka kita jadikan 0. Kalau kita butuh lebih, kita akan boleh menambahkan. Selanjutnya kita menginput value. Ini penting, karena ini akan sangat menentukan nanti hasil olahan. Jadi kita menginput nilai dari masing-masing parameter. Sebagai contoh, untuk kelompok, karena kita ketahui ada 3 kelompok, maka kita inputkan sampai 3 kelompok di sini. Kelompok 1, angka 1 mewakili kelompok 1, nilai 2 mewakili kelompok 2, nilai 3 mewakili kelompok 3. Pada bagian kanan ada tertulis measure. Measure itu adalah ukuran. Ya, kita mengidentifikasi atau memberi atribut tergantung jenis angka dari parameter itu. Misalnya kelompok itu karena bentuknya adalah hanya pembagian
nama kelompok 2 sehingga kita katakan nominal. Petak utama juga karena varietas itu bisa nominal. Sementara anak petak dan hasil adalah scale. Karena bilangan yang bisa dioperasikan secara matematis. Oke, langkah keempat adalah kita memindahkan atau mengcopy data dari Excel tadi itu, kita pindahkan ke dalam lembaran SPSS pada bagian data view. Jangan lupa pada bagian data view. Ini kita copy, yang kita copy hanya angka-angka saja, mulai dari kelompok sampai hasil, sementara nomor tidak. Hanya kelompok sampai hasil. Itu dipindahkan ke lembaran SPSS pada bagian data view. Kita copy. Oke, langkah berikutnya, langkah kelima adalah melakukan analisis SPSS untuk untuk RPT yang kita tampilkan saat ini. Yang pertama adalah kita memilih analyze. Kita memilih analyze, kemudian kita pilih general linear model dan univariate. Kita pilih univariate, tampilan berikutnya akan tampil seperti ini. Jadi kemudian dari 4 parameter ini ada kelompok petak utama, anak petak, dan hasil. Kita masukkan ke jendela yang sudah tersedia dalam univariate. Untuk 3 parameter pertama, yaitu kelompok petak utama dan anak petak, kita tempatkan di fixed vector. Sementara hasil kita tempatkan di dependent variable. Hasilnya ada di sebelah, di tahapan berikutnya. Kita melihat bahwa ada, ini ada sudah terbagi. Nah, selanjutnya adalah kita memilih models. Kita memilih, ini lingkarannya keliru, ini kita pilih model. Model lalu akan tampil seperti di bawah ini. Model itu untuk melihat interaksi antar parameter. Nah, semua faktor dan covariat ini kita pindahkan ke jendela sebelah sana dengan cara mengklik pada tanda bagian bawah, tanda merah ini. Hasilnya adalah yang gambar selanjutnya. Jadi ada 4, yang pertama adalah kelompok, yang kedua adalah petak utama, yang ketiga adalah anak petak, dan yang keempat adalah interaksi antara anak petak dengan petak utama. Setelah itu kita pilih continue, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita perlu untuk menganggap penting untuk melakukan analisis lanjut, kita bisa memilih post hoc. Sementara ini tidak kita lakukan. Setelah tampil seperti ini di bagian univariate, maka kita klik OK. Kita pilih OK, maka hasil analisis akan keluar seperti ini. Jadi beginilah tampilan hasil analisis dengan data dengan SPSS. Bagian yang menjadi perhatian kita untuk yang jadi alat ukur kita untuk membuat kesimpulan adalah F dan signifikan. F dan signifikan. Lebih mudah kita untuk Excel, untuk analisis SPSS kita menggunakan signifikan, nilai signifikansi. Sementara untuk Excel kita gunakan F hitung karena tidak menampilkan nilai signifikansi. Untuk nilai signifikan kurang dari 0,05, kita katakan dia signifikan atau berpengaruh. Sementara kalau signifikan lebih besar dari 0,05, kita katakan, kita simpulkan tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Sehingga dari data ini, hasil ini kita melihat bahwa untuk pengaruh faktor petak utama, nilai signifikansinya adalah 0,0000, itu berarti kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,5, sehingga kita katakan bahwa perlakuan petak utama itu berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, dalam hal ini terhadap pertumbuhan tanaman. Demikian juga anak petak yang nilai signifikansi 0,000, itu kita katakan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Sedangkan interaksi antara kedua faktor, petak utama dan anak petak ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,367, yang berarti lebih besar dari 0,05. Karena itu kita simpulkan bahwa
interaksi antara petak utama dan anak petak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Demikian tahapan-tahapan kita dalam melakukan analisis data dengan SPSS. Kita bisa membandingkan kedua data ini untuk melihat apakah hasil olahan data dengan SPSS dan Excel itu sejalan atau tidak. Nah, ini adalah gambarannya. Dari perbandingan kedua hasil ini terlihat bahwa hasil olahan Excel maupun olahan SPSS itu sama. Nilai-nilai seperti F hitung itu sama. Untuk semua parameter yang kita uji, nilainya sama. Kalau ada perbedaan, berarti ada kesalahan dalam analisis data. Apakah itu dalam input data atau dalam proses melakukan analisis. Demikian juga pengambilan kesimpulannya juga sejalan. Kalau olahan Excel menggunakan F hitung sebagai dasar, olahan SPSS menggunakan signifikansi, tetapi kesimpulan yang dihasilkan adalah sama. Karena sesungguhnya olahan SPSS juga bisa kita simpulkan berdasarkan F hitung yang dihasilkan. Demikian tahapan-tahapan dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis, dengan menggunakan Excel dan SPSS untuk mengolah data rancangan petak terbagi. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasi pengolahan menggunakan Excel, ini secara cepat saja, dan simulasi pengolahan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini ada tampilan dari pengolahan data menggunakan Excel. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita mulai dengan melakukan persiapan data atau penyusunan data dalam tabel-tabel. Nah, di sheet bagian bawah itu ada data yang kita dapatkan, ini berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. Ya, ada varietas, ada pupuk solid, kemudian ada tinggi tanaman untuk masing-masing kelompok. Data ini yang kemudian kita susun ke dalam model data Excel yang sesuai dengan rancangan percobaan yang kita gunakan, dalam hal ini menggunakan RPT. Ini adalah hasil penyusunan rancangan petak terpisah faktor 4x5. Jadi 4 varietas dikali faktor 5 faktor pemberian pupuk solid. Tabel-tabel yang lain ini sebetulnya adalah merupakan alat bantu dalam perhitungan atau penyusunan analisis sidik ragam dari data ini. Sebagai contoh misalnya kita melakukan di bagian sum square total, itu berarti penjumlahan semua data hasil perlakuan kuadrat. Jadi kuadrat semua data hasil perlakuan, sehingga formulanya ketika kita klik akan kelihatan. Jadi untuk mengetahui bagaimana formulanya, kita tinggal klik 2 kali akan tampil formula yang kita gunakan untuk menghitung. Demikian juga di bagian interaksi juga akan tampil seperti itu. Jadi kita akan melihat berapa formulanya. Jadi intinya sum square itu menggambarkan penjumlahan dari kuadrat. Penjumlahan dari kuadrat hasil. Jadi seterusnya sampai kepada bagian bawah adalah misalnya faktor koreksi. Itu juga terlihat, bisa kita lihat dari persamaan yang digunakan dalam Excel ini. Nah, dari hasil ini kemudian kita mendapatkan analisis sidik ragam pada bagian bawah. Analisis sidik ragam ini sama persis dengan untuk Excel, kita untuk mengetahui persamaannya kita tinggal klik misalnya bagian petak utama, itu merupakan pembagian dari anak kalau teliti sum square. Jadi K9 itu adalah
sum square untuk petak utama dibagi dengan perkalian antara anak petak dengan kelompok. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk yang lain juga mengikuti pola itu sehingga kita dapatkan secara keseluruhan hasil histogram seperti pada tabel Excel yang ditampilkan. Nilainya persis sama dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya di slide. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membuat simulasi menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama dalam melakukan analisis dengan SPSS, kita tentu saja pertama adalah membuka aplikasi SPSS yang kita akan gunakan. Ini adalah tampilan awal SPSS yang sebelum kita menginput data. Terlihat bahwa ada dua jendela. Yang pertama jendela atau lembaran tentang data view dan variabel view. Langkah pertama adalah kita mengidentifikasi atau mengetik atau memasukkan parameter-parameter yang akan kita uji, yaitu kelompok, petak utama, anak petak, dan hasil sesuai dengan tabel Excel yang sudah kita siapkan. Nanti akan saya tampilkan bagaimana bentuknya di Excel sebelum kita masukkan ke dalam tabel ini. Oke, kita mulai dengan mengetikkan kelompok. Jadi saya ketik kelompok, kita enter, maka secara default akan muncul karakteristik masing-masing dari karakteristik dari kelompok ini, dari parameter kelompok. Kemudian petak utama kita enter, akan muncul juga anak petak dan yang ketiga hasil. Oke, jadi yang muncul pertamanya adalah default atau itu adalah default dari aplikasi ini ketika kita menginput parameter. Nah, kita bisa merubah ini sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang ditampilkan di slide tadi, ini kita rubah menjadi 0 karena kita tidak butuh desimal yang lebih dari angka desimal. Oke. Kemudian kita melakukan di bagian yang penting ada nilai ini karena defaultnya non, sementara kita harus mendefinisikan kelompok itu berapa, petak utama itu berapa, maka kita mengisi value ini. Caranya adalah kita klik sebelah kanan akan muncul seperti ini. Angka 1 kita untuk kelompok 1. Kemudian kita add. Kemudian angka 2 untuk kelompok 2. Kita masukkan angka 3 untuk kelompok 3. Kita enter. Setelah kita oke. Oke, kita lanjutkan ke petak utama. Hal yang sama kita lakukan juga. 1 itu adalah kita misalnya tuliskan varietas, kita sesuai namanya ya. Namanya adalah agromulyo. Varietas saya tulis ya, varietas agromulyo. Kemudian yang kedua adalah varietas Anjas Moro. Yang ketiga adalah varietas Baluran. Yang keempat adalah varietas Raja Basa. Raja Basa. Ya, kita add. Oke, kita oke. Kemudian yang terakhir adalah anak petak yang terdiri dari variasi perlakuan
jumlah jumlah tambahan pupuk solid mulai dari 15. Jadi kita tambahkan saja, kita ketik misalnya pupuk 15, kita add 2 pupuk 30, 3 pupuk 45, 4 pupuk 60, 60, 5 pupuk 75. Tentang penamaan itu sebetulnya dibebaskan. Tergantung kita beri nama seperti apa, yang penting kita memahaminya. Kita okekan, untuk hasil tidak ada perlakuan lain sehingga kita tidak isi. Bagian terakhir di bagian measure ini yang kita ganti dengan sesuai dengan karakteristik dari data. Untuk kelompok kita menggunakan nominal, perlakuan utama juga nominal, sementara anak peta kita pakai scale dan hasil menggunakan scale. Langkah berikutnya adalah kita akan memindahkan data Excel yang tadi disampaikan. Kebetulan sudah diketik di Excel sehingga kita tinggal memindahkan saja. Tempatnya sudah tersedia, kita tinggal memindahkan angka-angka yang sudah kita ketik di Excel ke dalam ini. Jadi untuk memudahkan saya tinggal copy saja, Bapak Ibu, supaya nanti hasilnya akan muncul di ini. Saya copy dari Excel saja datanya, sudah ada. Kemudian saya paste di sini. Kita lihat hasilnya sudah keluar. Ini adalah data yang sudah kita kumpulkan, kita susun sesuai dengan kebutuhan aplikasi Excel. Nah, untuk melihat nilainya, kita bisa label nilainya, bisa kita klik pada bagian yang ada tanda angka dengan ini, akan muncul jenis baluran, apa varietas dan sebagainya. Jadi begitu seterusnya, kita tinggal kembalikan lagi. Ini adalah data yang akan kita analisis. Dengan demikian, kita sudah bisa melakukan analisis data dengan cara kita pilih analyze, kita pilih general linear model, dan kita pilih univariate. Akan muncul seperti ini, seperti di gambaran tadi di PowerPoint. Kita yang 3 parameter pertama itu kita masukkan di fix, dan hasil kita masukkan di sini. Kita pilih model, custom. Kita pindahkan ke di bagian model, petak utama dipindahkan, dan yang terakhir adalah interaksi antara petak utama dan petak. Oke, setelah itu kita pilih continue. Kalau sudah tampil seperti ini, kita bisa tinggal memilih oke. Namun kalau misalnya diperlukan untuk memilih analisis lanjut, kita bisa pilih post hoc, gitu. Begitu dan seterusnya ya, kita bisa pilih post hoc kalau dibutuhkan begitu. Tapi kali ini tidak kita lakukan sehingga kita pilih oke saja. Hasilnya terlihat. Dari hasil ini terlihat bahwa nilai-nilai yang kita hasilkan sama persis dengan analisis menggunakan Excel. Dan kesimpulan yang dihasilkan pun sama. Demikian hasil atau tahapan mengolah data, analisis data, rancangan petak terbagi, menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi SPSS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.